everybody. How are you today? I hope all of you are fine this morning. Okay, students, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. This morning, we are going to learn about pronouns and to be. What do you know about pronouns? Okay, good. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pronouns dan to be. Kalian tahu apa itu pronouns? Ya, pronouns adalah kata ganti orang. Okay, now what about to be? What do you know about to be? That's good. To be adalah kata bantu. Later we will discuss more about them. Now observe the sentences below. Please pay attention to the word in the circle. All of them are pronouns. Coba amati kalimat-kalimat di bawah ini. Perhatikan kata-kata yang ada di dalam lingkaran. Nah, semuanya itu adalah kata ganti. Okay, we'll discuss one sentence by one sentence. For number one, I have a bike. My bike is red. My father gives me as a gift. I have a bike. Saya memiliki sebuah sepeda. My bike is red. Sepeda saya berwarna merah. My father gives me as a gift. Ayah saya memberi saya sebagai hadiah. Nah, kata yang dilingkari semuanya bermakna saya. Tapi ada yang berupa I, ada yang berbentuk my, ada juga yang berbentuk me. Nah, mereka berbeda karena kedudukannya berbeda. Misalnya pada kalimat yang pertama. Kata saya, I have a bike, sebagai subjek. Kata yang kedua, my bike is red. Saya menunjukkan milik. Jadi bentuknya menjadi my. Sedangkan berikutnya, my father gives me as a gift. Kata me di situ sebagai objek. Okay, now the second sentence. Ria is a student. She is diligent. Her mother loves her very much. Ria adalah seorang murid. Dia rajin. Ibunya sangat mencintainya. Nah, lihat kata yang di dalam lingkaran. Ada she, ada her. Nah, untuk kata she, maknanya dia perempuan. Ya, kalau sebagai subjek, bentuknya adalah she. Sedangkan her mother loves her. Sama bentuknya her, tapi kedudukannya berbeda. Her pertama sebagai milik, sedangkan yang kedua sebagai objek. Jadi, untuk dia perempuan yang menunjukkan objek dan milik bentuknya sama, yaitu her. Okay, now let's continue number 3. Budi is clever. He studies every day. His parents love him very much. Budi is clever. Budi pintar. He studies every day. Dia belajar setiap hari. Kata he. Nah, maknanya dia laki-laki. Kedudukannya sebagai subjek. Kemudian, his parents love him very much. Orang tuanya, orang tua dia. Nah, di situ kita menggunakan kata his, menunjukkan kepemilikan, tapi untuk dia laki-laki. Begitu juga kata love him, kata him, di situ kedudukannya sebagai objek. Number 4, Tia and Tony are students. They are good friends. Their teacher loves them.
Pia dan Tony adalah siswa. Mereka adalah teman baik. Guru mereka mencintai mereka. Nah, kata yang dilingkari ada they, ada them, ada them. Sama seperti sebelumnya. Kalau sebagai subjek, ya dia akan punya bentuk yang berbeda dengan sebagai milik atau objek. Ya, di sini kata they yang maknanya mereka, kalau subjek berupa they, untuk milik berupa their, yaitu their teacher, objek ya berubah menjadi them. Ya. Now the last sentence. I and Johnny like playing football. We play in the yard. Our school often asks us to play for competition. Saya dan Johnny suka bermain sepak bola. Kita bermain di lapangan. Sekolah kita sering meminta kita untuk bermain untuk perlombaan. Nah, di situ kata ganti yang dilingkari ada we, ada our, ada us. Our, we, or us, ya maknanya sama, kita. Tapi kedudukannya berbeda. Yang pertama, we play in the yard sebagai subjek. Nah, untuk kita berarti menggunakan we. Sedangkan kalimat berikutnya, our school often asks us. Ya, our school. Sekolah milik kita, ya, sekolah kita sebagai milik. Kemudian kata us di situ sebagai objek. Ini kata ganti seperti ini harus perhatikan betul karena walaupun maknanya sama, jika kedudukannya berbeda, bisa apa? Bentuknya juga berbeda. Tapi ada beberapa yang kebetulan sama, seperti tadi kata her sebagai milik dan sebagai objek bentuknya sama. Oke. After we discussed about some pronouns in the sentences above, we can classify them into some categories. For the first, subjective pronouns, objective pronouns, adjective pronouns, and possessive pronouns. Setelah kita bahas beberapa contoh kata ganti pada kalimat-kalimat di atas, kita bisa mengklasifikasikan kata ganti dalam beberapa kategori, yaitu ada subjektif, ada objektif, kemudian adjective pronoun, dan possessive pronoun. Untuk adjective pronouns dan possessive pronouns, ya ini kata ganti milik, kan, tetapi yang adjective pronouns diikuti dengan kata bendanya, sedangkan possessive pronouns tidak diikuti kata bendanya. Contohnya, ya, untuk subjective pronouns ada I, you, they, we, he, she, and it. Ya, ini yang berkedudukan sebagai subjek. Kemudian untuk objek, I menjadi me, you, they, them, we menjadi us, and then he menjadi him, she, her, and it tetap it. And then for adjective pronouns, ada my, your, their, our, his, her, and its. Nah, kata-kata ini harus diikuti kata bendanya, misalnya my pen, your bag, dan seterusnya. Kemudian untuk possessive pronoun, kita tidak perlu menyebutkan kata bendanya. Biasanya sudah dijelaskan pada sebelumnya. Jadi langsung kita menggunakan mine, yours, theirs, ours, his, hers, and its. Can you get it? Okay, good. Now let's continue our next material. We'll discuss about to be in English. Actually, there are many kinds of to be, but here we'll focus on to be in present. They are is, am, and are. Ya, pada anak-anak kita lanjutkan materi kita akan bahas yaitu tentang to be. Sebetulnya banyak macam to be
positive form. Baiklah anak-anak, kita akan bahas to be atau penggunaan to be dalam kalimat. Yang pertama kita bahas pada kalimat dalam bentuk positif. Okay, now please look at the sentences in the table. I'm Santo. You are a student. You are students. They are at school. We are diligent. He is a soldier. He is beautiful. It is a pen. Ya. Coba diperhatikan kalimat-kalimat yang ada pada tabel. Ada I'm Santo. You are a student. They are at school, dan seterusnya. Nah, coba dilihat to be yang ditulis merah, ada am, are, sama is. Nah, diperhatikan tentang pasangannya. Kalau I menggunakan am, kemudian a digunakan oleh you, they, sama we. Sedangkan is untuk he, she, dan it. Kemudian yang mengikuti to be, perhatikan kalimat pertama ada I'm Santo. Kalimat yang kedua, you are a student, or you are students, dan seterusnya. Nah, yang mengikuti to be bisa berupa noun, bisa adjective, bisa adverb. Yang noun misalnya pada kalimat pertama, I'm Santo. Kalimat kedua, you are a student, atau you are students. And then, he is a soldier. It is a pen. Semuanya itu to be diikuti oleh kata benda. Kemudian, to be bisa diikuti oleh adjective atau kata sifat. Ya, misalnya, we are diligent. She is beautiful. Kata diligent, kata beautiful adalah adjective. Dan bisa juga diikuti oleh adverb atau kata keterangan. Misalnya, they are at school. Ya, kata at school adalah kata keterangan tempat. Do you understand, students? Okay. Okay, students. We'll explain about the use to be in negative sentences. Yeah, it is easy. We just give note after to be. Like the examples here. I'm not Santo. You are not a student. You are not students. They are not at school. We are not diligent. He's not a soldier. She's not beautiful. It is not a pen. Ya. Untuk kalimat negatif, penggunaan to be itu gampang, kita tinggal menambahkan not setelah to be. Misalnya, kalimat I'm not Santo, yang tadinya positif, I'm Santo. You are not a student, or you are not students. Ya, dari kalimat you are a student. Ya, tinggal nambahkan not setelah to be. Contoh yang lain, he's not a soldier. Asal dari kalimat he's a soldier. Alright, students. I hope you can get it. For the last, we'll discuss the use of to be in interrogative form. Now, please pay attention to the sentences below. Am I Santo? Are you a student? Are you students? Are they at school? Are we diligent? Is he a soldier? Is she beautiful? Is it a pen? Oke, pada pembahasan terakhir kita akan membahas tentang penggunaan to be dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Coba kalian perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Di sini gampang sekali, kita tinggal membalik posisinya, to be ditaruh di awal kalimat. Contohnya, am I Santo? Kata am mengawali kalimat. Kemudian, are you a student or are you student? Ya, letaknya juga di awal, begitu juga dengan is. Nah, for these sentences or the questions here, you can answer using yes or no. For example, am I Santo? You may say yes, you are Santo. Or no, you are not Santo. Yeah. Another example, are you a student? Yeah. If you say yes, yes, I'm a student. Are you students? Yeah. Yes, we are students. You want to say no? Are you students? No, we are not students. Ya, kalimat tanya seperti ini yang diawali oleh to be, jawabannya yes atau no. Ya. Okay, students, we've discussed about the
be in the positive, negative, and interrogative form. Alright students, I think it is enough for today. We have discussed about pronouns and also to be, the kinds of to be, and also how to use to be in the sentences. I hope all of you understand the lesson this morning. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.